Oke. Atau misal mulai aja kali ya? Gimana? Boleh, Bu. Jalan terus Ntar soalnya dia biar waktunya. nyusul aja. Boleh ya? Iya dah, biar dia ntar Biar di menit nyusul. pertamanya aja, Bu ya. Sebetulnya kalau mau pakai, sebetulnya kalau mau pakai atau disepakati aja ya. Kalau mau pakai ini apa sih namanya video call WA itu juga bisa. Enaknya mau gimana? Itu bebas sih. Itu ntar slide ininya bisa Pembahasan kelihatan, kita Bu. ya nanti kalau pakai video call WA nanti paling slide-nya yang saya kasih gitu. Jadi ngelihatnya dari apa namanya? Dari ini Hafi nih. Oke. Ya Hafi, selamat datang Hafi. Hafi, cek Hafi. Ini kendalanya sama nih, speakernya si Hafi nggak muncul. Hafi. Nah, tapi kemarin bisa, Bu, dia. Iya, kemarin bisa dituntun. Ya, oke. Sambil gimana ya? Baik, kita mulai aja ya sambil nunggu si Hafi ininya nggak ada suara kan? Speakernya, astagfirullahaladzim. Si speaker, Iya, dimulai aja, Bu, nih. Keterampilan komunikasi dan leadership. oke, baik. Selamat malam. Ya, kita untuk materi hari ini kita fokus ke keterampilan komunikasi dan leadership. Baik. Nah, di sini kita perlu tahu, tadi kan sudah bahas tentang komunikasi ya. Nah, komunikasi itu apa sih? Nah, di sini, aduh, cepet banget ya. Komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Artinya, komunikasi akan berjalan dengan baik ketika ada feedback. Ya, di sini komunikasi bentuknya bukan cuma sekedar hanya dengan menggunakan ucapan, tapi juga menggunakan bahasa tubuh atau simbol-simbol tertentu itu disebut komunikasi. Jadi ketika ada informasi tertentu, misalnya kalau di pabrik itu kan sering kita temui ya, simbol-simbol K3 ya, yang di situ bertujuan untuk mengkomunikasikan aturan perusahaan bagi karyawan atau bagi yang selain karyawan. Ya. Tujuannya agar siapapun yang datang ke tempat itu memahami simbol-simbol tersebut itu maksudnya apa. Jadi misalnya di pengepakan itu harus menggunakan sarung tangan. Itu biasanya ada simbol-simbol tertentu
yang menunjukkan itu. Jadi bentuknya jadi seperti SOP ya, operasional prosedur itu juga terkadang menggunakan lambang. Lambang-lambang yang mungkin itu bisa menunjukkan bahwa kalau ke area tertentu, area tersebut harus menggunakan itu. Ya. Kemudian penyampaian dan pemahaman makna terhadap informasi dan gagasan dari satu orang ke orang lain. Ini menurut Tobin. Menurut Handoko, proses pemindahan pengertian artinya penyamaan persepsi. Handoko mencoba menyampaikan bahwa komunikasi itu merupakan penyamaan persepsi, pemindahan pengertian dari satu orang ke orang lain. Artinya di sini, kalaupun dalam komunikasi itu beda yang menyampaikan komunikasi dengan yang menerima, yang menyampaikan pesan dengan yang menerima, ada perbedaan pemahaman. Nah, dengan komunikasi pemahaman itu bisa sama. Itu maksud dari Handoko. Nah, ini pola komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ya. Dari atas itu, dari bawah ke atas itu ada rasa ya, dari bawah ke atas. Jadi hal-hal misalnya dari atasan, dari bawahan ke atasan itu penuh dengan etika dan hal-hal yang mungkin perlu ada atasan gitu. Nah, kemudian dari atasan ke bawahan itu kita sebut sebagai cipta. Artinya atasan harus mencoba menjelaskan poin-poin komunikasi atau poin-poin pesan yang bisa diterima oleh si karyawan gitu. Harus bisa memberikan pengetahuan atau harus bisa membimbing atau harus bisa mengarahkan dengan baik sesuai dengan kapasitas si karyawan itu. Itu maksudnya dari atasan ke bawah misalnya. Oke. Lanjut, ini proses komunikasi ya. Proses komunikasi yang tadi saya sampaikan bisa dibaca metodenya bisa dengan lisan, artinya dengan lisan. Vaksin, email, WA, itu semuanya dengan SMS. Ya, halo? Ya, Bu. Aduh, keluar masuk ya. Ya. Oke. Ini kita tadinya ada jenisnya, ada non verbal. Itu jenis seperti apa bentuknya? Mau itu ada menggunakan ucapan, intonasi, suara, atau musik, itu juga masuk ke dalam verbal. Nah, jadi perlu diketahui musik juga mengandung unsur komunikasi. Salah satu jenis komunikasi, ya. Nah, bagaimana sih ciri orang yang memiliki keterampilan komunikasi? Menurut Buff dan Thiel, ada 4 indikator yang perlu digarisbawahi. Orang yang harus memahami, harus bisa menulis, ini kapasitasnya ada 9% menulis, membaca 16%, menyimak 45%, dan berbicara 30%. Artinya,
Keterampilan komunikasi itu lebih banyak orang dikatakan terampil itu ketika dia mampu menyimak secara bagus, secara baik pesan yang disampaikan. Tapi sehingga dalam kategori keterampilan komunikasi menyimak itu memiliki nilai yang cukup tinggi. Ya. Kenapa kok menulis hanya 9%? Karena kita sering bisa mudah salah paham hanya dengan menggunakan kata-kata yang ditulis saja. Nah, orang akan lebih bicara ya dan menyimak apa pesan yang disampaikan. Nah, itu kesalahpahaman itu akan mudah teratasi ketika orang yang berselisih atau yang memahami pesan itu bisa saling bicara atau menyimak pesan yang disampaikan atau yang diterima. Begitu. Ini ada pertanyaan. Sampai Saya mau memperjelas saja, Bu. Cek. Ada nggak, Bu? Oke. Ada. Halo. Bu. Suara saya ada kan, Bu?